Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhidin Sueni dengan NIM 18650.063. Di sini saya akan mereview tentang fase desain. Yang pertama, pendahuluan. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikan dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan atau Aspect Test Plan atau ATP. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional. Kedua, hubungkan komponen-komponen tersebut. Kemudian desain yang terstruktur atau terstruktur desain. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur dan mudah untuk dibangun. Ada dua pilihan, yaitu desain top down design atau desain bottom up design. Yang ketiga, pertukaran desain tingkat atas, top level design, the trade-offs. Umumnya, banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas top level hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen utama. Kemudian 4, desain tingkat menengah, medium level design. Setelah TDL terpilih, kita harus membagi masing-masing fungsi atau komponen utama menjadi beberapa sub fungsi atau komponen. Kita akan lihat bagaimana hal tersebut dilakukan untuk menggabungkan sistem perusahaan basket caving. Diawali dengan memberi nomor setiap komponen utama pada TDL. Yang kelima, kamus desain dictionaries. Modul kamus model dictionaries 1 dictionary 1 berdasarkan urutan angka sesuai dengan nomor komponen. Berikan nama yang tepat dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 2 berdasarkan urutan alfabet dengan nama komponen. Berikan nomor yang tetap dan penjelasan singkat untuk setiap modul. Dictionary 3 berdasarkan urutan alfabet dengan penjelasan singkat. Berikan nomor komponen dengan nama yang tetap. Kemudian kamus data umum, the Common Data Dictionary, CDD, daftar alfabet menyusun semua parameter yang ditujukan pada tanda panah aliran data. Untuk setiap item menjelaskan tipe, panjang, batasan, dan modul yang digunakan. Kemudian 6, modul terstruktur atau sejauh mana Anda dapat merincinya. Sebelum modul terstruktur memilih ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berfungsi sepenuhnya sebagai fungsi tunggal. Yang kedua, ukuran kecil. Yang ketiga, dapat diprediksi. Yang keempat, tergantung, independen. 7, desain file dapat dikerja yang sesungguhnya. Anda mulai mendesain file dan melihat hasil dari fase analisis kebutuhan di desain level atas yang sejauh ini dihasilkan. Kemudian 8, sistem manajemen data base relational. Penghemat waktu yang diakibatkan oleh pemakaian yang mudah dan fleksibel dari sistem membuat RDBMC yang terdapat pada sebuah komputer CPU yang baik sebagai investasi yang berharga. Kemudian 9, keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur. Mengurangi jumlah kesalahan. Tabel statistik berikut ini diambil dari hasil survei atau TWR untuk proyek besar. 10, proses desain proses. Tim desain, pertemuan desain. Kemudian 11, dokumentasi teknikin.
Ada 3, yaitu 1. Gunakan bahasa yang formal dan tepat. 2. Gunakan gambar. 3. Buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama, kemudian uraikan. 4. Cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Kemudian 12. Standar ketentuan pada waktu desain. Buatlah aturan yang standar seperti berikut. 1. Beberapa ketentuan desain. 2. Parameter yang mendahului. 3. Penanganan kesalahan. 4. Standar pemrograman. 5. Programmer melalui dengan template ini mengisikan kode pres. 3. Garis besar spesifikasi desain. 1. Halaman judul dan daftar isi. 2. Gambaran umum. 3. Daftar header. 4. Daftar urutan properties desain. 5. Diagram desain dan beberapa modul dictionary yang umum. 7. Beberapa kebiasaan penamaan modal yang umum. 7. Parameter yang dipakai dan data dictionary. 7. Penanganan kesalahan. Jelaskan bagaimana kesalahan akan ditangani. 9. Standar pemrograman struktur. 10. Alat pemrograman struktur. 11. Top level desain. 12. Medium desain. 13. Modul dan kamus data. 14. File dan tabel. Kemudian 14. Menguji desain. Ketika desain telah diselesaikan, semua harus belajar dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal berikut. 1. Semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. 2. Desain mudah diprogram dan dipelihara. 3. Dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggaran. 15. Merubah permintaan sesuai dengan desain. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan menyingkirkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. 16. Rencana penerimaan. Meskipun penerimaan adalah tahap pada bab tersendiri, nantinya perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Ke-17. Desain siap pakai. Ketika hendak mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakah pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TDL siap pakai? Tujuannya dari pertemuan itu adalah memilih TDL yang terbaik. Itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.